Kalian harus menjadi prajurit Kalisengoro yang akan menggetarkan setiap lawan. Siap! Lebih semangat! Siap! Kalian harus mampu menunjukkan kepada kademangan yang lain bahwa rakyat Kalisengoro adalah rakyat yang hebat dan pemberani. Siap! Bahkan kalau perlu, Sultan dan Senopati Ingalogo tahu bahwa Kalisengoro tidak boleh dilecehkan. Siap! Lebih semangat! Siap! Siap! Lebih semangat! Siap! Hidup Kalisengoro! Dan kebumikan Menteri Pemajekan dari Jepara itu dengan baik-baik. Kundalini. Baik, Gusti. Selanjutnya, bagaimana rencana kalian? Kami akan meneruskan perjalanan ke Pajang. Tapi saya dan Ki Bagus Pranoto berniat untuk meninggalkan separuh dari hasil bumi yang mestinya akan kami setorkan ke Pajang untuk Mataram. Bukan maksud saya mengecilkan niat baik kalian. Tapi sungguh, Mataram tidak kekurangan makanan. Kami yakin itu, Gusti. Kami lihat sendiri, Mataram itu sangat makmur. Tapi pemberian ini adalah tanda persahabatan kami dengan Mataram. Kami sangat terkesan dengan keramahan dan kebaikan hati orang-orang Mataram. Terima kasih. Sulit sekali menolak niat baik kalian berdua. Tapi tolong, jangan kalian jadikan pemberian ini suatu kewajiban. Apalagi suatu pemaksaan. Aku sangat tidak enak sekali pada Ayahanda Sultan. Oh, tidak Gusti. Bahkan, kalau kami diperkenankan, setiap tahun kami akan mengunjungi Mataram. Paling tidak, untuk mempererat tali persaudaraan. Itu yang sangat aku dambakan. Aku ingin sekali melihat semua kabupaten di tanah Jawa menjadi bersatu dan rukun. Aku tidak suka laporan tanpa bukti-bukti yang jelas. Sampai saat ini tidak ada laporan tentang kadipaten yang membangkang. Apalagi membelot ke Mataram. Jadi kamu tidak usah memanas-manaskan suasana. Siapa namamu? Hamba Demang Kembang Sempol, Gusti Sultan. Demang. Kok ngomongnya sudah lancang seperti itu? Tingkatanmu itu terlalu rendah untuk menilai sebuah perdikan. Hamba cuma melaporkan apa yang hamba dengar, Gusti Sultan. Menurut sahabat hamba yang mengabdi di Mataram, kekuatan di sana. Aku tidak butuh laporanmu tentang Mataram. Apalagi cuma mendengar dari orang lain. Maaf, Kanjeng Sultan. Semua hamba lakukan karena kecintaan hamba kepada Gusti. Kembang Sempol, kamu tahu siapa Senopati Ingalogo? Hamba pernah mendengar, Gusti. Dia anak angkatku. Jadi tidak mungkin berani berbuat macam-macam kepada Pajang. Mengerti kamu? Mengerti, Gusti. Tapi... Kembang Sempol, aku muak dengan segala dalihmu. Baru menjadi Demang, mulutmu sudah ngelantur. Berani mengadu domba. Tundukkan wajahmu. Kamu sedang berhadapan dengan penguasa Tanah Jawa. Ada 2 kesalahan besar yang telah kamu lakukan. Pertama, kamu telah memfitnah anak angkatku sendiri. Yang kedua, kamu telah berani menatap rajamu, Jumowo. Dan siapapun yang telah melakukan kesalahan harus menerima hukuman yang setimpal. Ponggawa, Wuragil, Sendika dawuh, Kanjeng Sultan. cambuk Demang tolol ini di alun-alun 50 kali. Aku tidak mau kesalahan semacam ini terulang. Mari Ki Demang.
Muragil dan kau Wilomarto. Itu tanggung jawab kalian. Nasihati dia kalau masih ingin sebagai Demang. Sendiko dawuh Kanjeng Sultan. Kasihan Mondosio. Sebetulnya apa yang dikatakannya itu benar. Ini hanya masalah tata krama penyampaian. Dia itu terlalu polos dan deso. Siapa dia? Dia Demang Kalisengoro. Salahnya apa? Aku turut prihatin atas musibah yang menimpamu, Mondosio. Saya berniat baik kepada Sultan, tapi dibalas dengan siksaan. Apakah salah? Saya melaporkan sesuatu yang membahayakan negara kepada rajanya. Caramu melaporkan itu yang salah. Saya mengatakan yang sebenarnya. Itu salahnya. Dengan laporanmu, sama saja mengatakan bahwa Kanjeng Sultan tidak mampu mengawasi gejolak daerahnya. Bahwa Kanjeng Sultan tidak waskito terhadap keadaan negeri. Ya tentu saja beliau marah. Apalagi kamu berani menatap wajah Sultan. Mau menang sendiri. Aku makin yakin bahwa kebenaran hanya milik mereka yang berkuasa. Wong edan gemblong iku. Kakang, jangan terlalu menuruti kata hati, Kang. Lebih baik kita tidur, yuk. Seorang sultan wajar berbuat seperti itu. Sultan juga manusia. Sama seperti kita. Ketika dia masih bernama Mas Karebet, Jaka Tingkir, dia juga bukan siapa-siapa. Apa maksud Kakang? Kalau dia mampu menjadi sultan, kenapa aku tidak? Dia sama-sama makan nasi seperti kita. Sama-sama bisa batuk. Bisa pilek seperti kita. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan wahyu keperabuan, Kakang. Wahyu datang karena pilihan Sang Pengatur Jagat. Sang Pengatur kehidupan. Wahyu akan datang kepada mereka yang mampu meraih kekuasaan. Dan aku akan melakukan itu. Aku akan mendahului Senopati merebut kekuasaan. Akan kumulai dari kawasan Gunung Burak ini. Seluruh Kademangan akan kutaklukkan. Kakang sudah memikirkan akibatnya? Karena tindakan seperti itu berarti merongrong pemerintahan Pajang, Kakang. Tindakan makar. Dan yang pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Itu yang ingin kurundingkan denganmu, Nyai. Aku minta tolong. Seluruh kekayaan warisan Demang Wirojoyo, kau jual untuk membiayai rencana besar ini. Kakang suami saya. Apapun saya akan korbankan untuk Kakang. Tapi apakah Kakang sudah memiliki rencana yang matang? Termasuk memiliki pasukan, Kang. Sementara seluruh penduduk Kalisengoro tidak lebih dari 7.000 kepala, termasuk anak-anak. Aku akan mengumpulkan pendekar-pendekar sakti di seluruh tanah Jawa untuk bergabung dengan imbalan yang menggiurkan. Tentu mereka akan bersedia. Modal utamanya adalah pemuda-pemuda Kalisengoro yang sudah dilatih oleh Ki Gepuk dan Keninten.
Tindakan Kakang harus dibarengi dengan usaha lain. Saya akan minta tolong kepada Nyi Branang dari Gunung Gemulan untuk mengerahkan Wadia Balacin dan siluman untuk membantu Kakang. Bagaimana? Siapapun yang mau membantu rencanaku adalah sahabatku. Kalian harus menjadi prajurit Kalisengoro yang akan menggetarkan setiap lawan. Lebih semangat! Kalian harus mampu menunjukkan kepada kademangan yang lain bahwa rakyat Kalisengoro adalah rakyat yang hebat dan pemberani. Bahkan kalau perlu, Sultan dan Senopati Ingalogo tahu bahwa Kalisengoro tidak boleh dilecehkan. Lebih semangat! Lebih semangat! Hidup Kalisengoro! Siap! Hidup Kalisengoro! Lebih semangat! Berlatihlah lebih keras, agar kalian tidak mati konyol dalam perang besar nanti. Tugio, lanjutkan latihan. Baik, Ki. Saya siap membantu Ki Demang Kembang Sempol. Asal imbalannya cukup. Seluruh muridku akan kukerahkan kalau perlu. Tuan akan mendapatkan segunung imbalan yang pasti sangat menguntungkan. Bahkan kalau rencana Ki Demang ini berhasil dengan baik, Tuan bisa diangkat sebagai pembesar untuk mengawasi seluruh kademangan di kawasan lereng Gunung Burak ini. Ini rencana besar. Aku benar-benar tertarik. Tuanmu ingin menyaingi Senopati Ingalogo dari Pedukuhan Mataram. Kalau mungkin, lebih dari itu, Ki. Ini langkah awalku untuk menggapai kekuasaan, Nyai. Beri aku kekuatan untuk itu. Saya sangat yakin Kakang akan berhasil. Ingat kata-kata saya beberapa waktu yang lalu, Kakang. Bahwa dengan kekuatan yang Kakang miliki, Kakang akan mampu menggenggam kekuasaan. Malam ini aku akan menyerang ke Kademangan Cangkring. Kemudian Ledok Sari, baru kemudian Banyu Urip. Suruh Kerti. Dia banyak hutang kepada saya. Dia pernah mencaci maki di depan Kakang bahwa saya bekas pelacur. Dan kata orang Karangpulutan, dia yang memotong tangan ayah saya. Sampai akhirnya menemui ajal. Akan kuseret dia kemari untukmu, Nyai. Saya mohon Kakang membawa dia hidup-hidup. Dia yang telah membuat hidup saya dan Sri Katon menderita. Ki Demang! Ki Demang! Ki Demang! Ki Demang, ada apa Wiryo? Celaka Ki Demang. Ratusan orang-orang Demang Kalisenggoro mengepung kademangan kita. Ini ada surat buat Ki Demang.